Oke, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menginstal MQTT Broker dan juga MQTT Client. Nah, di sini kita akan menggunakan MQTT Broker milik Mosquito. Nah, sebelum kita menginstal MQTT Brokernya, kita akan membahas dulu apa itu MQTT Broker. Nah, MQTT Broker yaitu merupakan sebuah broker atau server yang kita gunakan untuk perpesanan atau komunikasi berbasis MQTT. Nah, MQTT sendiri itu apa? MQTT sendiri itu merupakan protokol yang biasanya kita gunakan dalam dunia Internet of Things. Dan protokol MQTT ini sangatlah ringan, sehingga memang diperuntukkan untuk IoT, dan dia itu berbasis publish dan juga subscribe. Contohnya yaitu, katakanlah kita memiliki sebuah perangkat ESP8266 yang akan mendeteksi atau menangkap sensor cahaya. Nah, di sini dia itu akan publish ke MQTT Broker ke topik test. Nah, dan kemudian pada Windows kita ini, katakanlah di Windows kita ini akan subscribe ke topik test tersebut. Nah, ketika si SP8266 mengirimkan data ke topik test, maka si Windows itu yang subscribe ke topik tersebut juga akan menerima datanya. Jadi sistemnya yaitu publish dan juga subscribe ke sebuah topik. Di mana ketika kita mempublish sebuah data ke topik A, maka semua klien yang subscribe ke topik A juga akan mendapatkan data tersebut. Seperti itu. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan MQTT servernya dengan menggunakan virtual machine. Di sini aku menggunakan Oracle VirtualBox dengan mesinnya yaitu Ubuntu Server. Nah, pastikan si Ubuntu Server ini virtual mesinnya berada dalam bridge adapter, sehingga network adapternya itu menjadi satu network adapter atau satu jaringan dengan komputer host yang kita miliki. Dan juga pastikan nama bagian network adapternya itu sesuai dengan yang WiFi milik kita ya. Nah, untuk mengetahui IP-nya bisa menggunakan IP all. Nah, di sini IP-nya yaitu sudah sama 192.168.1.9, atau menggunakan ifconfig juga bisa. Pastikan sudah menginstal package NetTools jika belum, karena ifconfig itu merupakan package dari NetStrip Nah, di sini aku langsung gunain SSH aja ke mesin Ubuntu ini, sehingga tampilannya lebih enak aja dan bisa untuk copy, paste, dan lain-lain. Nah, nantinya kita akan menggunakan MQTT-X sebagai MQTT GUI yang berbasis MQTT client yang berbasis GUI. Di sini kan tampilannya lebih enak. Nah, kita langsung praktek aja. Pertama, untuk menginstal servernya, kita perlu package yang namanya Mosquito dan juga Mosquito Clients ya, yang seperti yang udah aku sebutin tadi. Ini merupakan aplikasi MQTT Broker. Nah, dan ini package-nya milik Mosquito. Untuk menginstalnya kita bisa menggunakan sudo apt install Mosquito dan juga Mosquito Client. Mosquito strip client min y, sehingga langsung install aja, nggak perlu konfirmasi lagi sih. Min y itu cuman udah langsung konfirmasi kita mau install ini itu. Nah, kita tunggu aja. Nah, di sini tandanya sudah berhasil diinstal. Sekarang kita bisa menggunakan perintah sudo lsoft min i min p dan juga min n. Perintah ini tuh untuk melihat service mana aja yang sudah mulai listening atau mendengarkan apakah service tersebut itu sudah aktif atau belum. Nah, servicenya ini yang tipenya itu yang sedang listening ke sebuah koneksi gitu kan. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang nyala itu yang bagian service SSH. Ini dia mendengarkan pada port 22, dan ini sudah ada yaitu bagian Mosquito server yang sudah kita buat. Nah, di sini dia listennya itu pada localhost aja ya, 127.0.0.1 dan juga titik-titik 1. Nah, kita bisa buat baru aja di sini SSH lagi ke mesin.
Oke, nah untuk kita mencoba praktek publish dan juga subscribe-nya, kita menggunakan salah satu aja ya. Jadi ini masih dalam satu localhost yang sama, jadi brokernya satu server yang sama. Kita akan mencoba untuk publish ke dalam topik tes. Nah, perintahnya kita menggunakan Mosquito pub, pesannya main message-nya itu tes. Nah, topiknya itu kemana? Topiknya itu dia ke topik tes. Nah, pastikan di SSH atau machine kita itu juga menggunakan perintah untuk publish, untuk subscribe ke topik tes ini. Maaf ya, subscribe ya. Untuk subscribe-nya bisa menggunakan mosquito sub. Sub ini artinya subscribe ke topik tes. Nah, ketika sudah mulai subscribe atau terminal kita itu akan standby untuk mendengarkan apakah ada pesan yang dikirim pada topik tes ini. Nah, kita di sini langsung kirimkan aja. Nah, kalau udah terkirim kita bisa lihat. Nah, di sini kan udah terlihat nih. Berarti yang aku maksud dari MQTT itu berbasis publish dan juga subscribe, yaitu kita bisa publish sebuah pesan. Katakanlah di sini adalah tes, topik di sini adalah tes, maka di klien yang lain di mana mereka mencoba untuk atau sedang standby untuk subscribe ke topik tes, mereka akan mendapatkan pesan yang dikirim pada topik tersebut. Nah, kita akan mencoba publish lagi pesannya, yaitu tes kedua pada topik tes juga. Nah, di sini si server atau si klien yang mencoba untuk mendengarin atau subscribe pada topik tes juga mendapatkan pesan tersebut. Nah, sebenarnya ini kan menggunakan command line ya. Jadi ini tampilannya kurang interaktif dan kurang enak dilihat aja. Di sini kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya MQTTX, yaitu dia sebuah all-in-one MQTT client toolbox. Tampilannya itu seperti ini. Kita coba delete koneksi dulu dari awal. Nah, tampilannya itu seperti ini. Sebelum masuk ke mencoba untuk koneksi atau membuat koneksi ke dalam MQTT server kita yang berdata pada virtual machine ini, kita harus memastikan dulu nih. Ternyata tadi kan kita mencoba untuk mencari package yang Mosquito, apakah dia sudah listening pada port MQTT dan juga IP yang sudah ditentuin. Nah, ternyata si Mosquito ini hanya listening pada IP-nya yang localhost, yaitu 127.0.0.1 dan juga pada IPv6 yang lokal ini kan. Ini kan masih lokal. Jadi ketika kita mencoba untuk membuat koneksi dari komputer kita ini, komputer host kita tulis namanya dulu, katakanlah MQTT. Di sini 192.168.1.9. IP-nya itu IP server kita ini. Atau kalau udah ada domainnya ya pakai domain server MQTT tersebut ya kan. Nah, ketika kita mencoba, maka otomatis tidak akan bisa. Di sini error connection-nya refuse. Kenapa? Yang udah seperti yang aku terangin tadi, di server ini tuh aplikasi atau package Mosquito-nya ini dia cuma dengerin koneksi atau listening koneksi TCP itu cuma dari bagian localhost aja, di IPv6 localhost juga gitu loh. Maka kita perlu merubah config Mosquito-nya ini. Nah, caranya kita bisa mengubah config-nya pada bagian etc/mosquito/mosquito conf. Nah, di sini tuh kita perlu menyebutkan yang menulis namanya bind address. Oh, enggak. Bind address itu sudah mulai deprecated, jadi kita menggunakan listener. Nah, listener ini perintahnya itu terdiri dari dua ini ya. Pertama kita menspesifikasikan dulu apa ya kan listenernya itu di port 1883. Nah, ketika kita tidak menspesifikasikan mau ke jaringan yang mana, maka nanti cukup begini saja ya, listener 1883. Sebenarnya bisa dengan
memasukkan IP-nya juga, tapi tidak perlu karena kita akan mendengarkan dari semua jaringan yang akan masuk. Dan kemudian kita juga bisa menambahkan allow anonymous. Nah, ini true. Nah, allow anonymous ini jadi mengizinkan buat jaringan yang masuk ke Mosquito ini nggak perlu menggunakan user dan juga password. Jadi anon aja nggak apa-apa. Kalau udah kita save dengan Ctrl O, nah Ctrl X. Nah, setelah membuat atau menambahkan config tadi, kita perlu untuk merestart si service Mosquito ini ya, sudo systemctl restart Mosquito. Oh, tipe ya, Mosquito. Nah, pastikan Mosquito ini sudah berjalan dengan baik. Kita lihat statusnya. Nah, statusnya ini sudah running. Sekarang kita coba cek lagi apakah sudah listening ke semua IP atau semua jaringan yang masuk seperti pada TCP ini untuk koneksi SSH. Ini kan menggunakan asterisk. Nah, kalau asterisk ini artinya udah nyoba untuk dengerin dari semua jaringan yang mau masuk lah. Mau dari localhost kayak, mau dari komputer kita. Seperti itu. Yang penting si server ini dan juga komputer kita berada dalam jaringan yang sama. Nah, di sini udah berfungsi dengan baik karena dia Mosquito-nya ini udah listening ke port 1883 dari semua jaringan TCP ya. Sekarang kita coba lagi untuk koneksi dari MQTTX connect. Nah, ini langsung terconnected ya. Nah, oke. Sekarang kita mencoba lagi buat publish ke topik test. Nah, di sini kita coba publish ke topik test. Jangan lupa kita membuat new subscription terlebih dahulu pada MQTTX-nya. Kita topiknya adalah test. Kita confirm. Nah, di sini tuh akan standby untuk mendengarin ini apa aja. Nah, gini aja, mana terminalnya tadi. Nah, kita coba. Nah, di sini klien GUI kita yang menggunakan produk dari MQTT ini sudah berhasil karena ketika kita mencoba untuk mempublish sebuah data pada MQTT broker kita, yaitu tes pada topik tes, pesannya tes, topiknya tes, di sini sudah berhasil nih karena si klien kita ini dia mensubscribe ke topik si tes ini. Nah, ini kan contohnya mungkin masih terlalu dummy ya. Kita akan mencoba untuk yang lebih ini aja, yang lebih agak nyata kasusnya. Di sini kita bisa mengirimkan pesan true pada topiknya katakanlah IoT slash lampu 1. Nah, di sini kan kita bisa menggunakan ini ya, mungkin kebalik deh. Katakanlah si server ini dia kan mencoba untuk mengirimkan ini IoT slash lampu 1 itu true. Nah, dan si kliennya ini anggap aja ini merupakan ISP-nya. Nah, ISP-nya itu dia subscribe ke topik tersebut. Nah, ketika kita mengirimkan data seperti true slash di ke topik IoT slash lampu 1, maka kan di ISP-nya nanti pun juga menerima true gitu loh. Karena prinsipnya MQTT broker atau MQTT protokolnya itu publish dan juga subscribe, di mana ketika kita mempublish suatu data atau pesan pada topik tersebut, maka perangkat lain yang subscribe ke topik tersebut akan menerima pesannya. Dan itu pun nggak hanya satu. Jadi publish itu kan ke suatu topik nih ya, yang ke subscribe ke topik tersebut itu nggak hanya satu perangkat aja, bisa lebih, bisa 1, 10, ataupun ratusan yang ingin subscribe ke topik tersebut. Jadinya itu yang membuat MQTT itu juga lebih unggul daripada menggunakan protokol HTTP. Selain lebih ringan, dia juga sistemnya yaitu menggunakan publish dan juga subscribe. Sekarang kita nyoba untuk klien dari kliennya, kita di sini mengirimkannya juga lewat sini juga ya. Katakanlah lampu 1, ini kan tadi true, kita kirim false. Jadi kita di sini mengirimkan IoT slash lampu 1 dengan pesannya adalah false. Topiknya ini pesannya kita kirimkan.
Nah, ini langsung muncul nih. Topiknya ini IoT/lampu 1, dia mendapatkan pesan false. Di sini kan urutannya, jadi si klien ini yang MQTT-X ini mengirimkan pesan topiknya IoT, di topik IoT/lampu 1 pesannya adalah false pada waktunya jam 8 menit 39 22607, dan kemudian si kita klien MQTT-X-nya ini juga yang subscribe ke topik tersebut akan mendapatkan pesan tersebut juga. Mungkin praktikalnya yang di sini aja ya. Jadi di sub ini kita juga subscribe ke topik IoT/lampu 1. Enter aja. Nah, sekarang kita nyoba ngirimin pesan lagi. Nah, di sini dia juga menunjukkan pesannya. Jadi di sini kan ada dua subscriber nih, si MQTT-X-nya, di mana kita subscribe ke topik IoT/lampu 1, dan juga si servernya sendiri yang juga subscribe ke topik tersebut. Maka ketika ada klien, entah itu dari mana, yang mencoba untuk mengirimkan pesan ke topik tersebut, maka klien yang lainnya yang subscribe ke topik tersebut akan mendapatkan pesan itu juga, kan publish dan juga subscribe kan sistemnya kan. Publish dia mengirimkan data ke sebuah topik, dan subscribe akan menerima sebuah data dari topik yang dia subscribe, seperti itu. Nah, sekian yang bisa praktek kali ini ya, dimana kita pertama udah berhasil install si MQTT broker, yaitu Mosquitto dan juga Mosquitto client. Mosquitto client tuh ini yaitu Mosquitto underscore pub dan juga Mosquitto underscore sub. Kliennya yaitu server Mosquitto atau MQTT brokernya kita tadi. Dan kita juga udah berhasil config si Mosquitto-nya biar bisa listening ke semua IP address-nya. Nggak semua IP address sih, lebih ke semua jaringan yang akan datang. Kalau misalnya karena ini masih environment-nya masih lokal, jadi bisa localhost di Ubuntu-nya itu sendiri dan juga dari komputer host kita. Nah, mungkin kalau mau explore lebih lanjut bagian Mosquitto config-nya, bisa menggunakan manualnya man mosquitto.conf. Nah, di sini akan kelihatan semua atau apa itu konfigurasi dari Mosquitto-nya. Kita kan tadi menambahkan listener kan. Itu bagian bawah lagi, masih jauh. Bagian mana ya tadi ya? Nah, di sini ada listener. Dan di sini menggunakan bind address ternyata sudah deprecated dan akan menggunakan listener. Seperti itu. Dan banyak lagi. Nah, ini listenernya nih. Jadi dia listener itu tadi listener, terus portnya apa, 1883, dan bind address-nya yaitu incoming network connection-nya itu dia itu IP address atau hostname-nya itu apa gitu loh. Karena kita tadi tidak menspesifikasikan yang bagian ini, maka otomatis akan mendengarkan ke semua jaringan yang akan datang, jaringan TCP yang akan datang pada port 1883, seperti itu. Sama seperti config SSH. Selanjutnya kita juga akan coba untuk menginstal di sini menggunakan MQTT-X. Jadi tinggal download dan install aja langsung pakai. Dan kita juga sudah mencoba untuk melaksanakan publish dan juga subscribe ke sebuah topik MQTT yang sudah kita buat. Di sini ada topik tes tadi, dan juga ada topik IoT/lampu 1, dan juga ini yang udah bentuk praktikalnya ya di dunia IoT penggunaannya. Sekian, terima kasih.